Ya, siapa yang sampai saat ini masih menanti untuk pengumuman player baru dari Johor Darul Takzim ya? Nah, ini termasuk saya sebenarnya menanti. Aku tak tahu apakah selepas aku buat video ini akan segera diumumkan player baru dari Johor Darul Takzim ya. Tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda diumumkan. Walaupun kita sudah tahu rumor-rumornya siapa yang bakal join dengan Johor Darul Takzim. Nah, aku mau update atau mau sedikit cakap soal siapa saja ya player yang akan didatangkan oleh Johor Darul Takzim ya, karena ada beberapa clue dan juga rumor-rumor yang beredar ya. Apakah nama-nama yang sebelumnya kita sudah tahu atau pernah dari jalan-jalan sepak bola bahas ataupun diperbincangkan atau nama yang lainnya. Jadi ikuti video ini sampai akhir ya teman-teman. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga sehat-sehat semuanya ya di channel jalan-jalan sepak bola ini. Di malam ini aku mau update lah soal transfer dari Johor Darul Takzim. Ya harusnya kan kemarin ataupun hari ini udah di announce ya. Kita tahu JDT memang sebelumnya sempat mengumumkan bahwa akan ada 2 player tempatan dan juga 2 player asing. Nah, kemarin ramai ya kaitannya dengan Daniel Ting ya, karena Daniel Ting ini makin gencar rumornya untuk join dengan JDT ketika beliau ini muncul di laga JDT melawan Selangor ya. Kita tahu JDT berhasil menghancurkan dengan sangat meyakinkan Selangor di Stadion Sultan Ibrahim dan Daniel Ting muncul. Jadi spekulasi ini makin kuat ya. Kemudian kalau aku tengok di Instagramnya Malaysia Football League ya, di story-nya sempat transfer update JDT ya, ada 1 sampai 4, satunya itu inisialnya DP ya, mungkin itu Daniel Ting. Yang kedua itu JA ya. JA apakah eh, Jordi Amat ya? Aku tak tahu ya. Karena ini kalau kayak gini kan harusnya JA ini adalah player tempatan. Kemudian 3 ini berpaspor Belgia dan 4-nya adalah berpaspor Italia. Ini sekali lagi dari Instastory Malaysia Football League ya. Jadi sekali lagi ini belum tentu benar ya. Tapi kadang apa yang di posting oleh Malaysia Football League ini cukup tepat lah. Nah, terbaru Malaysia Football League ini posting lagi ya. Kalau tadi di Instastory ini posting di feed ya, bahwa rumornya lagi yang akan datang ke JDT adalah Dion Coles ya. Ini rumor juga, ini postingannya kurang lebih 46 menit yang lalu. Coles sertai JDT ini baru transfer yang sangat menarik, korang rasa. Nah, nah ini juga menarik ya. Dan sebelum ini kan sempat kita tahu ada yang dikaitkannya yaitu pemain tempatannya adalah Cabrera. Tetapi itu dibantah oleh JDT ya, karena aturannya dari Malaysia Football itu kalau menaturalisasi player yang bukan kacukan ataupun warisan itu harus tinggal 5 tahun terlebih dahulu ya. Jadi selepas mendapatkan kerakyatan itu harus 5 tahun dulu. Jadi kalau itu menunggu sampai itu terjadi, kalau bukan player kacukan, itu Cabrera nanti akan berumur 38 tahun. Jadi skema ataupun rencana untuk mendatangkan kembali Cabrera sebagai pemain tempatan otomatis dibatalkan oleh pihak JDT ya, karena memang secara regulasi tidak memungkinkan. Memungkinkan tapi itu usia yang sudah sangat tua seperti itu. Nah, jadi berkembang ya nama-nama yang tadi, Dion Coles, Jordi Amat, Daniel Ting, Azam Aziz ya. Dan kalau dari yang di apa ya, di itu tadi yang mungkin Dion Coles masuk ya. Dion Coles, Jordi Amat juga boleh jadi macam itu. Apalagi kalau di media Daniel Ting kayaknya sih udah pasti ya. Kalau di media Sukan Indonesia sendiri ya, kita tahu status Jordi Amat ini adalah bebas transfer, tidak ada klub ya sekarang ya. Ini juga banyak yang membicarakan soal beliau. Ada banyak lah, misalnya sinyal Jordi Amat pindah ke klub Asia mendekat ke Indonesia, disarankan netizen tetap berkarir di Eropa. Jordi Amat beri tanggapan ini. Jordi Amat akhirnya buka suara terkait desakan supporter timnas Indonesia untuk tetap bermain di Eropa. Jordi Amat sepak bola Asia puji sepak bola Asia tanda lanjutkan karir dengan Johor Darul Takzim. Jadi gini, kan banyak ya sebenarnya para pendukung sepak bola Indonesia ini sebenarnya cukup khawatir ya kalau misalnya Jordi Amat ini tidak lagi bermain di Eropa, tapi
misalnya ke JDT itu kebanyakan memang tidak setuju ya, hampir sebagian besar ya. Walaupun kalau saya pribadi, kalau Jordi Amat bermain di JDT ya menurut aku ya oke lah, walaupun di level Asia khususnya Asia Tenggara, tapi JDT kita tahu punya privilege bermain antar klub-klub terbaik di Asia. Jadi ya tetap lawan-lawannya kompetitif lah menurut aku. Walaupun mungkin di liganya nih agak kurang kompetitif, tapi ketika bermain di luar negara ataupun di Liga Juara-Juara Asia, JDT punya persaingan yang sangat kompetitif gitu. Jadi menurut aku tidak jadi soal. Nah, ini rame lah, dan di Indonesia sendiri ada tagar untuk Jordi Amat itu stay in Europe ya. Harapnya Jordi Amat ini tetap bermain di Eropa. Nah, merespon hal demikian, Jordi Amat itu sampai mengomentari terkait hal tersebut. Intinya di Instastory-nya Jordi Amat ya, banyak orang yang kirim kepada saya stay in Europe. Saya sudah telah bermain di Eropa di semua karir saya. Ada beberapa liga terbaik di dunia, itu benar. Tetapi juga dan khusus orang Asia, kamu harus bangga dengan apa yang Anda lakukan di Asia. Ada tim hebat, liga hebat, dan sepak bola tumbuh begitu cepat di Asia. Nah, kalau dari statement ini ya makin mendedahkan bahwa Jordi Amat ini makin dekat untuk bermain di Liga Asia ya, entah itu klub yang lain atau mungkin memang Johor Darul Ta'zim ya. Ini makin mendekatkan bahwa beliau ini akan bermain di Asia. Dan apakah itu mungkin ya? Apakah ini masuk yang tadi inisial JA yang di instastory oleh Malaysia Football League? Aku tak tahu, karena kan itu harusnya untuk player tempatan ya. Nah, ini menarik ya, apalagi terbaru Malaysia Football League ini juga posting soal Dion Kools ya. Sebenarnya Dion Kools dan Ilting ini memungkinkan ya untuk bermain di Johor Darul Ta'zim. Tapi kalau kita tengok khususnya Dion Kools ya, kita tahu posisinya kan bek kanan ataupun bek tengah ya. Di situ sebenarnya sudah ada sosok Matt Davis ya. Walaupun kita tahu sekarang Benjamin Mora ini sangat suka dengan formasi 352 ya. Kadang Matt Davis dipasang di bek kanannya, sesekali juga di wingnya, tapi kita memang lebih sering melihat untuk di posisi wing kanan itu adalah sosok Arif Aiman ya. Jadi apakah memang benar ya Dion Kools ini yang akan didatangkan? Ini patut kita tunggu. Kalau misalnya Dion Kools terus Jordi Amat, itu juga posisi yang kurang lebih serupa ya. Kita tahu Jordi Amat ini adalah pemain belakang ya, Dion Kools juga ya. Nanti apakah itu tidak berbenturan? Ya mungkin memang kita tahu kalau formasi 352 yang dipakai Benjamin Mora, biasanya di back tengah adalah Sahrul Lessat ya, di kanan Matt Davis, di kirinya Shane Lowry ya. Kalau misalnya Jordi Amat memang itu jadi didatangkan ya, memang bisa mengisi pos untuk back tengahnya ya, back tengahnya. Tapi bisa nggak ya? Bisa nggak? Atau mungkin Dion Kools ya untuk back tengahnya juga. Kalau Dion Kools bisa ya, karena player tempatan ya. Tapi kalau Jordi Amat, apakah itu masuk kuota atau tidak? Nah, aku coba dihitung lagi ya. Tapi yang jelas itu nama-nama yang memang beredar ya. Ya, jadi pokoknya sih menurut aku di antara tadi mungkin Daniel Ting yang paling mendekati bahwa ini akan direkrut ya. Yang nama-nama yang lain mungkin ya positif bisa ya, kemungkinan bisa, tapi ya ini masih rumor, maksudnya belum pasti amat lah menurut aku ya. Macam Jordi Amat, Dion Kools ya, apakah siapa lagi aku juga belum tahu karena ini sekali lagi ini cukup misterius ya. Kita menanti siapa. Nah, menurut teman-teman siapa nih sebenarnya yang akan didatangkan oleh JDT? Aku tak tahu apakah selepas saya posting video ini JDT sudah umumkan untuk nama player yang akan direkrut untuk mengarungi paruh musim selanjutnya. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya. Aku cuman sebenarnya ini udah menanti dari kemarin ya, sampai hari ini belum ada announcement, jadi aku buat video ini. Itu aja. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.